Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fadli Adrianus Yanturi dari kelas 5 MID. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic 2010. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, buka Visual Basic kalian. Setelah itu, kita klik New Project dan pilih Windows Form Application. Nah, setelah itu pada bagian ini kita bisa adjust untuk memperbesar atau memperkecil form kita. Nah, setelah kita membuat atau mengubah nama form 1 menjadi kalkulator, maka kita harus memasukkan sebuah text box agar text box tersebut bisa kita inputkan nilainya. Nah, pertama-tama pada bagian toolbox ini cari sebuah text box, double klik. Nah, setelah itu kita adjust atau aturkan size-nya sesuai keinginan kita. Misalkan saya ingin seperti ini. Nah, setelah kita membuat text box, maka selanjutnya kita akan membuat button. Button ini nanti akan berisi angka yang ingin kita inputkan ke dalam text box tersebut. Untuk itu kita buat buttonnya dulu. Setelah kita membuat button ini, maka kita atur teksnya menjadi nomor angka 1. Enter. Lalu selanjutnya kita atur lagi. Dan untuk selanjutnya kita copy paste saja. Nah, setelah itu angka-angka tersebut kita ubah menjadi nomor yang berurutan sesuai dengan nomor yang ada di kalkulator. Yang ini kita ubah menjadi 2, ini menjadi 3, dan seterusnya. Baiklah, setelah itu kita akan mengubah warna dari form kalkulator berikut dengan cara klik form kalkulatornya. Setelah itu kita pilih pada background color yang ini, lalu kita klik panah ke bawah, lalu kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, saya ingin memilih warna biru. Nah, maka form berikut akan berubah menjadi warna biru. Lalu kita akan memperbesar bagian text box ini dengan cara klik text boxnya, lalu pilih font, lalu font size-nya kita besarkan. Sebagai contoh, saya ingin memilih 16.
klik OK, maka text boxnya akan menjadi lebih besar. Rapikan sedikit. Nah, selanjutnya kita ingin mendeklarasikan angka-angka ini dan juga rumusnya agar terbaca pada saat kita melakukan coding pada button-button yang akan kita bikin nanti. Caranya, double klik kalkulator berikut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke form 1 khusus untuk bagian mengoding. Nah, pada bagian atas kita deklarasikan terlebih dahulu di angka as double, lalu kita deklarasikan lagi di rumus as string. Nah, selanjutnya kita ingin membuat agar angka yang kita klik nanti akan masuk ke text box ini. Caranya, double klik button 1. Nah, lalu kita masukkan lalu kita run. Nah, maka muncul angka 1 di bagian text box ini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama. Agar cepat, kita lakukan copy paste saja. Setelah itu kita tes terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita mendeklarasikan angka-angka ini, maka selanjutnya kita akan menambahkan codingan pada tombol tambah ini atau jumlah. Caranya, double klik tombol tambah. Namun sebelum itu akan lebih mudah jika kita pindahkan deklarasi ini ke bagian bawah untuk memudahkan kita dalam pendeklarasian tombol nanti. Misalkan di bagian atas ini. Nah, pada bagian ini kita ingin menjumlahkan angka yang tadi kita masukkan. Caranya, kita deklarasikan terlebih dahulu angka sama dengan variabel dari text box 1.text. Nah, tujuannya agar angka yang nanti kita masukkan itu sesuai dengan atau merujuk kepada text box 1 yang nanti kita masukkan. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka rumusnya kita masukkan sama dengan tambah. Nah, setelah kita memasukkan atau mengklik tanda atau button tambah tadi, kita ingin agar text boxnya akan menjadi kosong gitu, supaya kita bisa memasukkan variabel keduanya. Maka text box 1.text sama dengan nothing.
Nah, tujuannya agar text box yang kita masukkan nanti akan menjadi kosong. Contohnya seperti berikut. Misal kita masukkan angka 56. Nah, setelah kita klik button tambah, nah maka text box ini akan menjadi kosong. Nah, gunanya supaya kita bisa memasukkan variabel-variabel lain setelah variabel pertama tadi. Nah, tetapi button ini bukannya menghapus, tetapi menyimpan. Jadi variabel tadi yang 56 tadi itu tetap ada. Nah, rencananya setelah kita klik variabel kedua, maka untuk menampilkan hasilnya kita bisa menekan tombol sama dengan. Nah, untuk itu tombol sama dengan ini akan kita coding terlebih dahulu. Caranya, klik double klik pada tombol sama dengan. Nah, setelah itu apabila kita ingin menambahkan fungsi sama dengan, maka kita harus menggunakan fungsi if else atau pengkondisian. Nah, bagaimana caranya? Jika rumus sama dengan plus, maka text box 1 sama dengan angka plus variabel dari text box 1 dot text. Hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk perkalian, pengurangan, atau pembagian itu caranya sama saja. Hanya saja kita menggunakan simbol bintang dan juga simbol garis miring. Jadi yang rumus minus ini kita cut dan kita masukkan ke bagian atasnya, namun kita tambahkan else if. Gunanya agar bahan jumlah ini dapat dihitung sekaligus, jadi tidak terbatas pada variabel-variabel tertentu. Setelah itu kita coba 15 tambah 15
sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60, tambah 6 sama dengan 66, dikurang 6 sama dengan 60, dibagi 6 sama dengan 10. Nah, untuk itu kita tambahkan button lain seperti button delete dan button untuk menghapus semua perhitungannya. Caranya kita kopas aja. Lalu kita beli nama Aceh dan delete. Tombol AC ini gunanya untuk menghapus semua perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi gunanya untuk mereset dari awal. Caranya kita deklarasikan saja angka sama dengan nothing, rumus juga nothing, text box 1.text juga nothing. Nah, coba kita running. 155 tambah 145 sama dengan 300, dan ini adalah fungsinya untuk menghapus jumlah yang berjumlahan atau perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya pada tombol delete ini fungsinya adalah untuk menghapus satu angka saja. Contohnya, apabila kita ingin menghapus angka 5-nya, maka angka 5-nya akan dihapus saja. Jadi angka 15 di depan ini tidak akan ikut terhapus. Caranya, double klik delete, lalu kita masukkan. Caranya, if text box 1.text.length lebih dari atau kurang dari 0, maka textbox 1.text sama dengan textbox 1.text remove box 1.text panjangnya kurang dari 1. Sekarang kita coba. Yap, lokasinya seperti berikut. Nah, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.